Shalom. Pembacaan satu pasal firman Tuhan hari ini dari surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama. Kita sudah berada di hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Di ayat 3 ini dikatakan bahwa karena kuasa ilahi daripada Tuhan, Ia telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Bukan cuma satu, tetapi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kita sudah diberikan, dianugerahkan segala sesuatu yang kita perlu, yang berguna supaya kita bisa hidup saleh. Nah, seperti apakah hidup yang saleh itu? Hidup yang saleh adalah hidup yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Hidup yang saleh saat Tuhan berkata, ampuni orang yang menyakiti kamu. Kita biasa bilang, aduh tapi terlalu susah, sakit sekali. Dia terlalu melukai saya. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dia berkata bahwa Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita sudah dianugerahkan kuasa ilahinya untuk mengampuni. Yang penting kita mau untuk mengampuni. Pertanyaannya, maukah kita untuk hidup saleh? Maukah kita untuk hidup menuruti perintah Tuhan? Nah, jawabannya ada di sini. Saat kita mau, kuasa ilahinya sudah dianugerahkan kepada kita untuk hidup yang saleh. Kita bilang susah sekali untuk keluar dari kedagingan saya. Banyak sekali hal-hal yang enak di kedagingan yang saya suka. Tapi susah untuk keluar dari sana. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk berani menghidupi kebenaran firman Tuhan karena kuasa ilahinya sudah diberikan kepada kita untuk hidup yang saleh, mengikuti perintah-perintahnya. Saya lanjut kembali di ayat 3 tadi. Jadi karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saat kita mengenal Dia dengan benar, mengenal kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka kita akan hidup dari hari ke hari menghidupi kehidupan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru, yang dulunya hidup kita sangat tidak saleh. Kita bohong, kita mencuri, kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita enggak mengampunin orang yang menyakiti kita. Dari waktu ke waktu Tuhan sanggup untuk menolong kita, untuk meninggalkan pribadi yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan diubahkan menjadi pribadi yang hidup dalam kesalehan. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang besar, berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, apakah yang membinasakan dunia? Itu adalah hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi, kedagingan-kedagingan yang kita suka,
itu bisa membinasakan kita nantinya. Tetapi saat kita mau untuk menerima kuasa ilahi yang sudah dianugerahkan kepada kita, maka kita akan ditolong untuk luput dari hawa nafsu duniawi, untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini ajakan dari Rasul Petrus untuk kita berusaha sungguh-sungguh. Ada usaha yang perlu dilakukan, tidak tinggal berpangku tangan, tidak tinggal hanya berdoa saja siang dan malam tanpa melakukan apa-apa. Tetapi ada usaha yang harus dilakukan, dan usaha itu pun enggak asal-asalan aja, tetapi harus sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Tuhan sudah memanggil kita masing-masing dengan panggilan yang spesifik, dengan panggilan yang unik. Tetapi untuk mengenali panggilan itu dibutuhkan kedekatan, kesungguhan hati dengan Dia. Karena kita enggak tahu, kita terombang-ambing dengan begitu banyaknya hal-hal yang membuat kita tertarik lakukan. Tetapi dari waktu ke waktu Tuhan akan semakin kerucutkan hal-hal yang kita sukai, dan Tuhan akan membawa kita untuk mengenali mana panggilan dan pilihan Tuhan yang unik, yang spesifik untuk kita pribadi lepas pribadi. Dan dikatakan di sini, saat kita berusaha sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wow, ada hak penuh akan dikaruniakan kepada kita. Bukan hak setengah-setengah, bukan hak 1/4, 3/4, tetapi hak penuh, hak 100% akan diberikan dan dikaruniakan kepada kita untuk memasuki kerajaan kekal. Yang mana kerajaan kekal itu? Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saat apa? Saat kita berusaha sungguh-sungguh menghidupi panggilan dan pilihan kita, sehingga kita makin teguh, tidak tergoyahkan dengan panggilan yang Tuhan taruh spesial di hati kita. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi Rasul Petrus mengatakan di ayat 12, ia senantiasa bermaksud mengingatkan jemaat di sini kepada orang-orang yang dikirimkan surat itu, yang mana di ayat yang 1 dikatakan, dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi dia berkata, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Dia tahu bahwa mereka sudah mengetahui kebenarannya, mereka telah teguh di dalam kebenaran itu. Tetapi Petrus tidak jemu-jemu, terus mengasihi mereka, terus mengingatkan mereka. Ini yang perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri, terus mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita saat Roh Kudus memberikan mengingatkan kita untuk mengingatkan orang-orang tertentu. Mari kita jangan takut untuk melakukannya. Yang berikutnya, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus menjadi saksi mata dari kebesaran Tuhan Yesus. Petrus menjadi saksi mata bagaimana hidup Yesus. Petrus menjadi saksi mata bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membalut luka orang-orang, bagaimana Yesus sendiri sesudahnya diludahi, disiksa, dicambuk. Petrus menyaksikan semuanya ini. Dia katakan, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kiranya bintang timur bersinar di dalam hati kita mendengar kebenaran ini, yang gelap disingkirkan, terang Kristus masuk, membersihkan setiap bagian-bagian hati kita yang selama ini gelap, yang selama ini kita tutup, yang selama ini kita kunci rapat-rapat. Terang Kristus melalui firman kebenaran hari ini kiranya memisahkan semua bagian-bagian yang tidak berasal daripada Tuhan. Kiranya membersihkan bagian-bagian yang kotor selama ini di dalam hati kita. Ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Hanya Roh Kudus satu-satunya yang dapat memberikan pengertian, yang dapat memberikan penafsiran sesuai dengan hati Bapa kepada kita. Saat kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk memberikan pengertian, membukakan hati Bapa kepada kita melalui firman kebenarannya. Roh Kudus sendiri yang akan berbicara, mengajarkan kita segala sesuatu melalui pembacaan firman hari ini. Kiranya setiap firman yang ditabur di dalam tanah hati kita hari ini, tidak ada satupun yang akan dicuri oleh burung-burung. Benihnya tidak jatuh di pinggir jalan. Benih firman tidak jatuh di atas tanah yang berbatu. Benih firman tidak jatuh di atas tanah yang berduri. Tetapi benih firman jatuh di atas tanah yang baik, yang akan bertumbuh, yang akan berbuah lebat 10 kali, 20 kali, 30 kali, bahkan 100 kali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.